motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat Bapak Ibu sekalian, santriwati kami yang berbahagia, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah pengenalan profil Pondok Pesantren Mutiara Sunnah yang akan langsung dipaparkan oleh Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Bapak kita Damri Sarjana Pendidikan Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, yang pertama-tama kami hormati pelaksana tugas harian Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Bapak Yadi atau Bapak Supriyadi, kemudian DKM ya, Ketua DKM Masjid Imam Syafi'i dan jajarannya yang tadi pagi sudah bahu-membahu ya, Ustaz Mubarak, untuk masang hijab ini ya. Jadi jamaahnya yang bantu untuk keberlangsungan atau kelancaran dari acara ini. Ya. Ya, semoga Allah membalas semua kebaikan dan jerih payah tersebut ya. Berikutnya yang kami hormati asatid dan asatizah dari staf dan pengajar ya, ustadz dan ustazah Mutiara Sunnah, kemudian para musrifahnya atau santri pengabdian ya, yang lulus tahun lalu, tahun ajaran 2021-2022. Dan yang terakhir yang kami hormati kepada wali santri ya, dan santri yang hari ini dijadwalkan untuk mengantarkan anak-anaknya ke pondok. Masya Allah ya. Mungkin ada yang ada yang jauh yang harus datangnya, berangkat jam berapa persiapannya gitu ya untuk nganter sampai ke sini, ternyata berpisah dengan anak-anaknya ya. Jadi sudah jauh hari mempersiapkannya, kemudian sampai sini diantar dan berpisah nantinya. Mungkin sebagian orang tua ya tidak menutup kemungkinan ayahnya juga atau abinya juga itu bakalan sedih karena berpisah dengan anak-anak. Begitu juga dengan para umminya, ibu-ibunya, anaknya mungkin yang kelas 7 yang tadinya sering di rumah SD ya, 12 tahun berarti kurang lebih, kemudian bakalan berpisah dengan anak ya, gitu. Jadi Ana juga mungkin terbayang ya gimana bakalan muncul rasa sedihnya itu. Sehari, 2 hari atau 1 pekan di awal itu bakalan terasa. Di mana Ayu kemarin ya? Atau adiknya nanti nanya gitu kan, "Ma, mana Ayu?" gitu. Mungkin bakalan ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Itu terutama yang SD. Ya, begitu juga dengan yang SMP, yang Salafiyah Wusto, yang bakalan masuk ke jenjang takhasus bahasa Arab, kelas persiapan. Ya, artinya lebih lama lagi, sudah 15 tahun. Kurang lebih ya, usia lulus SMP itu 15 tahun, bersama lihat anak, kemudian
per hari ini mungkin nanti setelah anak-anak masuk ke pondok, setelah selesainya acara ini, maka anak-anak terikat dengan aturan pondok. Orang tua juga terikat dengan aturan pondok. Ya kan ya, yang tadinya mungkin bisa setiap hari melihat anak, sekarang ada mekanisme untuk melihat anak. Ya, gimana caranya bisa lihat anak semisal? Jadi kurang lebih nanti dalam 1 tahun itu hanya berapa? Normalnya itu 3 kali. 3 kali bisa berjumpa lama katakanlah dengan anak, hitungan 2 pekan atau sampai 3 pekan lah. Kapan itu? Libur semesteran, ya kan ya, libur semester dengan libur Ramadan, 10 hari Ramadan terakhir plus mungkin 1 pekan setelah Lebaran, dan libur kenaikan kelas. Itu waktu-waktu yang cukup lama, tanda kutip begitu ya, orang tua bisa berjumpa lagi dengan anak-anak gitu. Ya, selain dari situ yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Yadi, paling penjenguan. Ya, penjenguan entah itu nanti dibuat 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi yang namanya penjenguan itu juga ada aturannya. Ya, salah satu aturannya itu apa? Tidak boleh untuk dibawa keluar, gitu. Jadi ketemunya di mana? Ketemunya di pondok, gitu. Jadi mungkin bakalan terasa, gitu ya. Di awal-awal ini masih terasa, baik kita sebagai orang tua ataupun apa anak, ya, baik kita sebagai orang tua ataupun anak. Tetapi konsepnya jelas ya, rasa sedih orang tua itu harus lebih apa ya, jiwanya harus lebih kuat daripada anaknya. Jiwanya harus lebih kuat daripada anaknya. Kenapa? Saat jiwa orang tuanya lebih lemah, anak katakan lebih lemah misalkan dari anaknya, saat anak itu merengek, maka orang tua biasanya apa? Mencari jalan. Gimana caranya biar bisa ketemu sama anak ini kan? Gitu biasanya kan. Jadi harapannya kami juga selaku pengurus pondok itu, orang tua yang harus juga menguatkan anak. Misalkan di masa-masa penelponan, ya, dikasih support, dikasih apa? Motivasi untuk kamu harus semangat belajarnya. Kamu harus semangat belajarnya, sebagaimana usaha bapak dan ibu untuk memasukkan kamu ke pondok, maka belajarlah yang giat. Ya, nanti ada masanya kamu bakalan membahagiakan kami sebagai kedua orang tuamu. Gitu. Walaupun ngomong itu apa? Hatinya juga pedih. Ya, hatinya juga pedih. Maksudnya juga nahan kerinduan terhadap anak, tapi orang tua harus lebih kuat hatinya, harus lebih besar jiwanya gitu ya dengan anak-anak. Gitu. Dan Ana gitu ya, ya kami terutama gitu ya, panjang tadi ya, mengucapkan selamat datang ya, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mutiara Sunnah ya. Selamat datang di Pondok Pesantren Mutiara Sunnah. Duduknya Ana di sini untuk menyampaikan sekilas ya, penjelasan singkat tentang pondok yang Bapak Ibu alhamdulillah berikan amanah kepada kami untuk mendidik anak-anak di sini. Ya, tentu ini adalah sebuah amanah yang besar ya, ya amanah yang besar ya, dari sekian banyak orang. Anak ini punya latar belakang masing-masing, dari daerah masing-masing, dengan kepribadian atau wataknya masing-masing, dikumpulkan jadi satu. Ya, dikumpulkan jadi satu. Itu bukan tugas yang mudah ya, bukan tugas yang mudah. Tapi ini kami anggap sebagai
eh, ya kalau dibilang tantangan enggak ya, tapi titipan. Maka dukungan dari orang tua ya berupa kepatuhan terhadap aturan ya dan doa ya. Kita umat Islam itu senjata paling utamanya apa? Doa. Maka doakan anak, doakan juga pondok ini, doakan juga ustadz-ustadznya yang mengajar anak-anak ini, sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian terhadap anak itu apa? Tercapai. Allah beri kemudahan bagi anak untuk belajar, Allah beri kemudahan dan kelancaran untuk pondok ini merealisasikan apa yang menjadi visi dan misinya. Gitu ya. Baik, karena lanjut ke slide ya. Jadi ini tadi ya, selamat datang wali santri dan santri baru di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mutiara Sunnah. Ya, yang pertama mungkin sekilas ya, apa itu pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau biasa disingkat dengan PKPPS. Ya, PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Ya, apa bedanya dengan semisal yang tidak menamakan dirinya dengan pondok pesantren tapi ada boarding, ada ya, namanya sekolah misalkan sekolah bla 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 Islam terpadu. Nah, apa yang membedakannya dengan ini, dengan pondok pesantren? Jadi pondok pesantren atau pondok pesantren kesetaraan ini apa? Sebuah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal. Ya, jalur pendidikan apa? Jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka jelas di sini pembedanya. Jadi kalau sekolah Islam terpadu misalkan SMP Negeri 1, SD Negeri 1 atau semisal dengan itu artinya di bawah apa? Bukan di bawah Kementerian Agama. Tapi apa? Diknas ya, Kementerian Pendidikan. Ya. Atau kadang kalau kita nyebut di sini, oh itu larinya ke Diknas Kota atau itu larinya ke Diknas Provinsi kalau untuk SMA. Kalau kota itu dia TK, SD dengan SMP, baik negeri maupun swasta. Termasuk juga namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat. Yang kadang kita sebut apa? Paket A, paket B, paket C, ya gitu. Itu juga di bawah Diknas, ya. Nah kita Mutiara Sunnah itu di bawah Kemenak ya, Kementerian Agama. Kemudian PKPPS Tahfizul Quran atau biasanya kita sebut dengan PPTQ ya, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mutiara Sunnah, itu resmi terdaftar sebagai salah satu pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan. Ya, dibuktikan setidaknya dengan apa? Adanya nomor statistik pondok pesantren NSPP, bisa dicek itu dan bisa diakses di lewat HP Android-nya, lewat Google-nya ya, bahwa memang pondok ini pondok yang terdaftar. Ya, jadi anak-anak yang ada di dalamnya pun terdaftar di Kementerian Agama. Ya, jadi kalau kita sebut operator kami tadi itu namanya ada data emis. Jadi anak-anak itu memang tercatat sebagai apa? Siswa atau sebagai santri. Ya. Bukan siswa yang putus sekolah semisal, bukan. Ya. Itu kemudian pondok ini sendiri ya, pondok ini sendiri memiliki tentu setiap lembaga punya visi dan misi. Visi dari Mutsun adalah atau Mutiara Sunnah itu membentuk santri yang hafal Al-Quran, ya, berakhlak mulia, berakidah sahihah, memiliki life skill atau kemampuan ya dalam skill ya, kemampuan ya, serta mampu mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang didapat untuk dirinya terutama, keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, jadi harapannya anak-anak setelah belajar
menempuh pendidikan, ini yang jadi visi dari pondok ini gitu ya. Setelah belajar menempuh pendidikan di Ponpes kita, di Ponpes Mutiara Sunnah ini apa? Dia punya akidah yang benar. Dia punya akidah yang benar. Ya, dia memiliki hafalan Al-Qur'annya. Dan kita bersyukur pada tahun ini, nanti Ana sebutkan di situ, di waktu wisuda terakhir kali tutup tahun itu ada 12 santri ya, Ustazah ya, kurang lebih ya. 13, insyaallah. Jadi ada 13 santriwati kita itu yang menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebanyak berapa? 30 juz hafalan Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menghafal itu, tapi ya ditunjukkan bahwa itu apa? Bisa gitu. Bisa dan ada. Ya, gitu. Jadi membentuk yang hafal Al-Qur'annya, akidahnya benar, terus apa? Dan itu membawa perubahan baginya, membawa perubahan baginya, bagi dirinya, kemudian apa? Bagi keluarganya, ayahnya, ibunya, adiknya, ya, dan masyarakat di sekitarnya. Itu yang menjadi visi dari pondok ini. Nah, tentu setiap visi itu harus dijabarkan lagi melalui apa? Misi. Istilahnya kamu punya visi, nah sekarang bagaimana misinya gitu ya. Nah, maka misinya tentu ada kaitan tetap dengan visinya. Apa? Yaitu mendidik santri menjadi hafiz Al-Qur'an dan hadis. Ya, mendidik santri menjadi hafid Al-Qur'an dan hadis. Ya, tentu tidak semua hadis yang bakalan dihafal oleh anak-anak, tentu ada kitab-kitabnya yang dihafalnya di sini ya. Tidak semua setiap hadis itu harus dihafalnya, enggak. Ada targetan-targetan yang perlu mereka capai sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum pondok. Membekali pengetahuan keislaman dan bahasa Arab. Inilah yang bakalan menjadi apa? Landasan untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Yang ketiganya apa? Memberikan keterampilan untuk hidup mandiri. Ya, kalau kita pikir jelas ya, anak-anak yang tinggal di pondok mesti dia sudah apa? Termanage sendiri, karakternya terbentuk dengan mondoknya dia. Dia harus menjaga barangnya. Dia harus menjaga pakaiannya, buku yang dia miliki, semua apa yang dia miliki. Terus apa? Bangunnya. Ya, dan semuanya. Jadi harapannya kan dengan setiap hari begitu akhirnya apa? Terbentuk sendiri, karakternya itu terbentuk sendiri. Ya. Terus apa? Memberikan pengalaman berdakwah atau menerapkan ilmunya melalui program santri pengabdian. Nah, ini khusus untuk anak-anak yang lulus kelas 12 SMA atau Salafiyah Ulia. Itu setelah lulus mereka ada program apa? Program pengabdian. Ya, apa program pengabdian itu? Ya, mereka jadi tutor sebaya. Jadi tutor sebaya, selama ini mungkin mereka menghafal, ada pembimbingnya. Nah, sekarang waktunya mereka apa? Menjadi pembimbing untuk adik-adiknya. Itu ya, terus ngontrol ya, untuk apa namanya? Menertibkan kamar ya, yang punya pelanggaran. Intinya begitu. Jadi mereka pun berusaha. Ya, berusaha. Yang tadinya belajar, sekarang berusaha untuk apa? Mengajar atau menerapkan apa yang didapatnya selama dia mondok tadi. Itu. Tapi untuk kelas 9 itu enggak. Jadi kalau SMP, kelas 7, kelas 8, kelas 9, lulus kelas 9 itu tidak ada program pengabdian. Tapi untuk yang kelas 12 atau mungkin Bapak Ibu yang sudah anaknya yang masuk jalur takhusus bahasa Arab, itu makanya kita minta ada satu form yang diisi bahwa ada kewajiban untuk mengabdi nantinya setelah lulus dari kelas 12 SMA-nya. Ya. Itu kemudian ya jelas ini jenjang pendidikan yang ada di Mutiara Sunnah ya, itu ada yang pertama Raudatul Atfal atau TK, gedungnya mungkin setiap kali masuk di awal. Itu TK, setingkat dengan TK. Kemudian Salafiyah Ula atau SD. Kemudian nah ini baik
ikhwan dan akhwat. Jadi kalau TK dengan SD itu ada ikhwan, ada akhwat. Ada kelas putra, ada kelas putri. Tapi kalau untuk yang jenjang wusto atau yang SMP, setingkat SMP itu hanya untuk akhwat, kelas putri saja. Jadi Salafiyah Wusto, kemudian kelas takhusus bahasa Arab, itu ini Ana tambahkan kelas persiapan bahasa dan Al-Quran 1 tahun, berlanjut program Salafiyah Ulia atau setingkat SMA 3 tahun setelahnya. Jadi untuk yang daftar di kelas takhusus bahasa Arab itu 1 tahun mereka persiapan dulu ya Al-Qurannya, terus bahasanya, setelah itu mereka baru lanjut ke kelas 10. Jadi tidak langsung kelas 10. Jadi persiapan dulu baru masuk ke kelas 10. Kenapa? Karena yang di kelas Salafiyah Ulia atau SMA itu apa? Lulusan program Salafiyah Wusto atau TBA Mutiara Sunnah. Ya, itu. Jadi yang kelas SMA atau kelas 10 itu semua rata-rata apa? Semuanya itu dari lulusan atau alumni SMP-nya. Jadi kelas 9 itu langsung lanjut ke kelas 10. Nah itu. Makanya pas waktu tahun ini kita buat bagi yang mendaftar di luar bukan alumni, ya bukan alumni itu kita tes apa dia di kelas takhusus bahasa Arab TBA atau dia langsung masuk ke kelas 10. Karena kalau langsung masuk ke kelas 10 jelas apa startnya agak susah karena teman-temannya sudah punya dasar duluan gitu. Makanya kita buat ada placement test. Kemarin ada placement test. Jadi yang dari SMP umum ataupun yang dari pondok di luar, pondok pesantren juga tapi mau langsung ke kelas 10 tetap harus dites dulu. Ya, dites dulu. Gunanya apa? Bukan untuk membeda-bedakan agar apa? Pembelajaran itu stabil. Pembelajarannya bisa jalan. Kan tidak mungkin kita mencampurkan semisal anak anak yang baru mengenal huruf hijaiyah dengan anak yang sudah apa? Sudah Al-Quran. Tentu bakalan tidak kondusif kelasnya kalau model begitu kan gitu. Ya itu yang Salafiyah Ulia. Jadi di Mutiara Sunnah artinya ada 3 jenjang atau 4 jenjang. Kalau mau dibuat takhusus itu 1 jenjang tersendiri. Mungkin bisa difahami nanti untuk wali santri yang sudah mendaftarkan anaknya di kelas takhusus. Kelebihan lainnya juga yang dari SMP alumni itu ya dari segi biaya dan itu sudah jadi keumuman juga di pondok-pondok yang lain. Jadinya apa? Pasti lebih murah istilahnya. Kenapa? Karena mereka tidak harus bayar uang pangkal yang sama dengan yang di luar, gitu yang dengan di luar. Itu ada kelebihan di situ juga. Kemudian, nah ini karena sebutnya kurikulum ya, tapi intinya begini. Jadi jam belajar anak-anak itu jam belajarnya 7:25. Jadi di bawah jam 7:25 mereka di mana? Di pondok. Jadi kalau awal kali masuk ke gedung itu ada gedung kanan, ada gedung kiri. Gedung kanan itu 2 tingkat, bagian bawah itu semuanya SD. Anak-anak pondok belajarnya mana? Lantai 2-nya. Lantai 2-nya. Itu yang dijelaskan oleh Pak Yadi tadi. Itu semua yang di atas itu kelas yang pondoknya. Istilahnya yang kelas SMP, Salafiyah Wusto, kelas takhususnya, kelas bahasa Arabnya, kemudian kelas SMA-nya atau Salafiyah Ulia semua di atas. Jadi terpisah antara anak-anak yang belajar SD dengan anak-anak yang belajar di pondok gitu ya. Punya gedung tersendiri. Gedung sebelah kirinya yang 3 tingkat yang dari sini kalau kita lihat, nah itu bagian asramanya. Ya, itu bagian asrama. Di situ ya waktunya habisnya di situ istilahnya. Kesehariannya mereka di situ. Kesehariannya mereka di situ. Apa yang dipelajari oleh anak-anak selama di gedung sekolah, istilahnya selama di gedung sekolah, ini untuk yang jenjang Salafiyah Wusto ya, yang SMP, mereka belajar Al-Quran, 10 ini artinya 10 jam pelajaran. 10 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu nilainya 35 menit. Ya, jadi kebayang itu, jadi kalau ini hitungannya 40 jam pelajaran itu 1 pekan. Jadi selama 1 pekan mereka belajarnya 40 jam pelajaran. Jadi kalau 10 jam pelajaran itu dikaliin 35 berarti
350 menit. 350 menit berapa jam? Kalau 2 jam 120 ya. 3 jam 180 masih Pak ya. Nah, dan seterusnya dibagi aja ya. Jadi 10 dikali 35 dibagi 60, sekian jam belajar Al-Qur'annya. Itu 1 pekan dibagi-bagi dalam bentuk hari-hari. Hari-harinya kalau 10 jam pelajaran artinya kalau belajarnya dari Senin sampai Jumat 5 hari, artinya kalau 10 jam itu 10 dibagi 5 berarti apa? 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran 2 kali 35 berarti apa? 70 menit di kelasnya. Itu halakoh di kelasnya. Tapi halakoh itu ada lagi halakoh di asramanya nanti. Setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib ya. Tetap. Jadi ini yang di kelasnya, di luar kelas di kegiatan asramanya juga banyak kegiatannya. Ya, membaca Al-Qur'annya. Inilah yang mereka pelajari, tajwid, ya, durus minal Qur'an, al-qiraah wal kitabah, kitabus suwar, khot, belajar menulisnya, takbir, usul salasa dan seterusnya. Ya, ini yang diterapkan di Mutiara Sunnah untuk jenjang Salafiyah Wusta SMP. Ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Berikutnya ini yang diterapkan untuk yang takhusus. Nah, ini takhusus bahasa Arab dengan yang kelas 10 di bagian atas ini ya. Ada TBA kelas 10, kelas 11 dengan kelas 12. Ya. Ini lembarannya karena ini banyak. Ini 1 sampai 15 ditambah lagi ini. Tapi jumlah 1 pekannya sama. Jumlah 1 pekannya tetap belajarnya juga apa? 40 jam pelajaran. Hanya beda apa? Beda mata pelajarannya. Kalau SMP itu cenderung mereka untuk belajar Al-Quran, bahasa dan tajwid di dalamnya. Ya, tapi kalau untuk di SMA-nya lebih condong banyaknya apa? Diniyah. Ya, mereka sudah mulai belajar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sudah mulai ada tafsir, sudah ada mulai mustalah hadis, ada qawaid fiqhiyah, ya, balaghah, adab dan seterusnya, ada fikih, usul fikih. Yang itu yang tidak didapatkan di masa SMP-nya. Ya, jadi SMP itu lebih condong ke bahasa dan Al-Qur'an. Jadi yang disebutkan tadi, kitab-kitab yang disebutkan itu lebih condong untuk melatih apa? Bahasanya. Melatih bahasanya. Ya. Itu dia. Dan mungkin ada pertanyaan yang belum ada ini juga ya, pelajaran umum ya tetap ada di kita juga ya, di Mutiara Sunnah ada, cuma mulainya di kelas berapa? Kalau SMP mulainya di kelas 8 dan kelas 9 ya. Kalau kita flash ke belakang tadi, nah ini jadi pelajaran umumnya ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Itu yang pokok dan itu yang ada di ijazah. Ya. Satu lagi ada sebetulnya PPKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Tapi itu biasanya di akhir kita cukup buatkan modul untuk anak-anak, kemudian mereka belajar. Nah itu tidak jauh dari situ baru soal-soalnya dikeluarkan. Gitu. Ya, jadi didapatnya di kelas 8 ya dengan kelas 9. Mata pelajaran umum itu didapatnya di kelas 8 dan kelas 9. Untuk yang kelas tingkat Salafiyah Ulia itu munculnya di kelas 11 dengan kelas 12. Ya, dan program yang ada di Mutiara Sunnah itu IPA, Pak. Jadi bukan IPS, semuanya kita buatnya IPA. Ya, kalau kita dulu kan ada bahasa, ada IPA, ada IPS. Nah, untuk di sini semuanya diarahkan ke IPA. Jadi mata pelajarannya itu biologi, fisika, kimia mereka belajar. Ya. Tanpa meremehkan IPS atau bahasa gitu ya. Kita fokusnya ke situ, ke IPA gitu ya. Baik, selanjutnya selain belajar, jadi dari hari Senin sampai Jumat ada kegiatan asrama, ada kegiatan belajar di gedung sekolahnya. Di hari Sabtu itu mereka ada kegiatan ekstra kulikuler.
Ya, kegiatan ekstrakurikulernya apa saja? Nara tampilkan. Ada bela diri. Bela diri itu untuk kelas 7 dan 8. Jadi awal-awal kali makanya nanti ada seragam itu, ya, seragam untuk belajar bela dirinya dan tidak di bawah tapi mereka belajarnya di atas, di qoah lantai 3 bagian atas. Jadi tetap dalam ruangan yang tertutup sesama mereka gitu. Pengajarnya tentu juga dari ustazahnya yang akhwat gitu. Itu di hari Sabtu. Kemudian itu kelas 7, kelas 8. Kemudian ada pelatihan memanah, ini kelas 9 dengan kelas TBA. Jadi selama 1 tahun itu mereka dapat ekstrakurikuler ini, pelatihan memanah. Memanah ini di bawah, biasanya di lapangan bawah sini. Itu memanah. Kemudian yang kelas 10 dengan kelas 11 itu merajut dan menjahit. Merajut dan menjahit. Biasanya itu ada di share di grup nanti hasil karyanya. Hasil karyanya itu Masya Allah hebat sebenarnya. Bisa buat peci, bisa buat tas dari keterampilan merajutnya tadi. Gitu. Terus yang terakhir ini ada pelatihan Tibun Nabawi untuk kelas 12. Ini untuk kelas 12. Tibun Nabawi, bekam dan semisal dengan itu ya. Ya kita dapati juga ternyata dari orang tua kadang anaknya pulang yang kelas 12 karena dia sudah bisa bekam. Orang tuanya sakit apa? Di bekamnya. Jadi sudah punya keterampilan itu. Ya, alhamdulillah ya. Dan kalau kita lihat juga ada belajar, ada bekam kering, ada bekam basah. Dan bukan hanya masalah bekam, juga pengobatan yang lainnya. Ya insya Allah gitu ya. Nah ini 4 ekstrakurikuler ini yang ada di kita. Jadi anak-anaknya sudah dibuat jenjang. Kelas 7, kelas 8, apa, kelas 9 apa, TBA apa, kelas 10, 11 gitu. Jadi masing-masing berjalan di hari Sabtu dengan ustazah atau pelatihnya masing-masing. Tanpa saling ganggu satu sama lainnya. Ya gitu. Nah itu ekstrakurikulernya. Itu hari Sabtu ya. Nanti ada pemaparan tersendiri dari kesantrian untuk anak-anak selama di pondok ngapain aja gitu ya. Mulai kegiatan gitu ya, ada kegiatannya ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi istilahnya. Nah, untuk keperluan itu tentu apa? Kita butuh tenaga pengajar, ada stafnya, ada tenaga pengajarnya. Di sini juga Anda tampilkan staf dan tenaga kependidikan itu pakai nama aja ya. Jadi staf administrasi itu biasanya dipanggil Amalisa, Lisa, ada Popi, Kania, ada Indah. Nah ini admin, kadang admin, bagian apa namanya bayar-bayaran lah ya, bagian bayar-bayaran ini ke 3 admin ini. Di mana tempatnya untuk saat ini di TK lantai 2, mungkin agak susah naik tangganya itu. Tapi untuk saat ini ditempatkan di situ adminnya. 3 orang ini admin ya, 3 orang ini admin, Lisa, Popi dengan Indah. Kemudian ada staf keamanan yang sudah dibahas tadi oleh Pak Yadi, itu Pak Erwin dengan Pak Sanju. Alhamdulillah ini pun aktifnya per tahun lalu. Jadi keamanan ini makanya mereka sudah ada, posnya belum ada. Ya, mereka sudah ada, posnya belum ada. Maka ini jadi program kita untuk buat ada pos jaga untuk security. Ya, ada pos jaga untuk security. Untuk saat ini dicukupkan dengan 2 staf keamanan dulu. Ya, 2 staf keamanan dulu. Ini ada staf kebersihan, betul. Jadi ada Bu Nur Hasana, ada Ami Adan, ada Sodik, ya. Gitu, ada 3. Kemudian untuk tata usaha itu ada namanya Mbak Agustinawati atau Ama Agustinawati. Kemudian operator. Nah ini kalau masalah data-data sekolah, data-data pondok itu, data yang kaitan dengan anak itu adanya di operator. Beliau ada di depan kita ini. Nah, ini namanya Ami Dodi ya. Itu dan pengampuh mata pelajaran bahasa Arab dan diniyah. Ini Ustadz dan ustazahnya ya, ada 15 pengajar ya, ada 15 pengajar. Ini memang khusus untuk bahasa Arab dan diniyahnya dari yang di-share di awal tadi. Ya, yang fikihnya, yang
Semualah ya, semuanya tadi 15 orang ini. Nah, untuk pengampu tahfidnya sendiri, untuk hafalan Qur'annya sendiri itu dari santri pengabdiannya. Nah, ini santri pengabdian yang tahun lalu lulus. Ya, terus mereka ngabdi, salah satu yang mereka ampuh itu apa? Tahfidz. Ya. Membantu, mengawasi, mengontrol, membimbing ya adik-adiknya dari kelas 7 sampai ke kelas 12 itu. Ada 24 santriwati atau 24 santri. Dari 24 ini 20-nya diletakkan di pondok nanti, terus yang lainnya nanti diletakkan di jenjang yang lain. Nah, ini ada nama-nama yang ana bedakan warnanya. Ya, pembeda warna ini untuk menunjukkan apa? Ada 8 santri yang setelah lulusnya itu mereka yang hafal, yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ya, nah di tahun ini mereka menjadi pembimbing atau pengajar atau pengampuh dari adik-adik kelasnya. Ya, yang lainnya itu juga sudah, kalau keterangan dari wali kelasnya ya sudah ada yang sampai 25 juz ya, 25, 28. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu berlomba-lomba sesama mereka itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan hafalannya. Ya, dan itu yang susah kita dapatkan di rumah sebetulnya. Ya, tapi kalau di lingkungan pondok ya alhamdulillah masya Allah ya, kalau mereka memanfaatkannya dengan betul, maka kan bukankah lingkungan yang mendukung itu besar pengaruhnya. Lingkungan itu besar pengaruhnya gitu ya terhadap bisa atau tidaknya atau jalan atau tidaknya proses pendidikan. Ya. Itu. Jadi ini yang jadi total 24 ini ditambah dengan 15. Nah, itulah yang satu tahun ke depan bakalan mengajar, mengampuh anak-anak di jenjang SMP, SMA dengan takhusus. Gitu ya. Ini info tambahan ya. Jadi materinya selesai sampai situ. Info tambahannya ini info kelulusan di tahun ini 2021-2022 itu untuk jenjang SD yang lulus sebanyak 16 santri untuk akhwat dengan 18 untuk yang putranya, yang ikhwannya. Yang SD ya, jenjang SD yang sudah diwisuda itu 34. Kemudian untuk Salafiyah Wusto itu 28 santri ya, santriwati. Kemudian untuk Salafiyah Ulia itu 24 santriwati. Nah, 24 inilah yang nama-namanya yang ditampilkan di slide sebelumnya tadi. Begitu. Ya. Nah, info untuk tahun ini sendiri sudah ana rekap ya. Ini jumlah santri baru tahun ajaran 2022-2023. Jadi jenjang yang TK itu 12 untuk putra atau ikhwannya, kemudian yang akhwatnya ada 15. Untuk Salafiyah Ulia itu ada 20 santri ikhwan dengan 14 santri akhwat. Takhusus itu ada 12 santri tahun ini. Kemudian jenjang Salafiyah Ulia itu 21 santri. Yang jenjang Salafiyah Ulia ini 16 santrinya dari alumni, terus 6-nya itu dari kelas TBA. Jadi yang TBA tadi tahun lalu TBA, tahun ini langsung ke kelas 10 gitu, ditambah dengan alumni yang melanjutkan di Mutiara Sunnah di Mutsun. Jadi totalnya ada 21. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Kemudian semoga apa yang disampaikan ini setidaknya membuka cakrawala baru atau wawasan baru tentang pondok kita, Pondok Mutiara Sunnah ini. Dan sekali lagi ya kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu wali santri ya. Karena yang bakalan kita didik tentu faham ya, yang kita didik ini manusia dan yang mengajarnya ini juga manusia. Bukan mesin gitu ya, bukan mesin yang kalau masuk, kalau jadi kotak, masuk ke dalam, keluarnya pasti kotak.
Tapi kalau pendidikan tidak seperti itu dan butuh waktu yang panjang. Maka dukung program pondok, kemudian doakan, lagi-lagi anak selalu bilang doakan agar doakan anak semoga mereka lancar, ya, belajarnya lancar, ya. Kemudian doakan juga ustadz dan ustazahnya yang mengajar juga diberikan kemudahan, kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, dan itu semoga jadi keberhasilan nantinya bagi anak-anak, ya. Dan pengurus-pengurus pondok, ya, setiap dari kita pasti punya program, ya, program ini, program itu, program ini, program itu. Tapi itu hanyalah sebuah program, ya. Setelah ada program berarti harus ada apa? Jalan yang dilaluinya, gitu. Bukan hanya kalimat saja. Ya, ini juga kadang Anda sampaikan ke asatizah sekalian, bahwa waktu kita ngomong ke wali murid bahwa visi dan misi kita adalah ini, maka betul itu kalimat yang keluar dari mulut. Tapi itu adalah apa? Hutang bagi kami atau amanah bagi kami, amanah bagi kita. Artinya kan orang mau mendaftarkan anaknya, mau menitipkan anaknya di sini karena apa? Karena kalimat-kalimat tadi. Entah kalimat yang dari brosur, kalimat yang diungkapkan oleh teman-temannya dan seterusnya. Tapi itu amanah bagi kita. Itu adalah hutang bagi kita. Hutang kita kepada orang tua, ya. Maka itu tadi, doakan semoga semuanya lancar dan Allah beri kemudahan untuk hal-hal yang baik ini. Ya. Itu saja ya, Ana cukupkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jika ada pertanyaan nanti ada ada sesinya. Dari Ana itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.